Kita berharap tidak berhenti di sini. Kalau hari ini IAIN ini dikenal sebagai asetnya umat Islam, maka saya selaku pejabat gubernur mengharapkan pada saatnya nanti IAIN ini harus berubah wajahnya, tidak hanya IAIN tetapi menjadi Universitas Islam Negeri yang kemudian tidak hanya menjadi asetnya umat Islam tetapi menjadi asetnya masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Ibu yang saya hormati serta adik-adik sekalian, KKN, ya mungkin ada yang menganggap KKN ini sebagai kegiatan rutin biasa. Karena tiba waktunya nanti harus KKN. Ya, saya, Pak Rektor, para pembantu rektor, ya, para wakil rektor dan semua dosen, semua yang ada di sini juga sama seperti adik-adik pernah melaksanakan KKN. Ya, bahkan KKN-nya lebih sulit lagi pada waktu kami kuliah. Ya. Saya itu kuliah tahun 85, ya, KKN-nya tahun 89, bisa dibayangkan KKN tahun 89, ya, bukan di Papua sini, KKN-nya di Makassar, ya, di Polmas, ya, yang sekarang jadi Sulawesi Barat. Saya berharap adik-adik jangan menganggap ini rutinitas biasa. Ini adalah kesempatan. Ini adalah wujud dari upaya kita bersama untuk mengaktualisasikan ilmu yang sudah kita dapatkan selama ada di kampus ini. Saudara-saudara akan berhadapan, adik-adik akan berhadapan dengan masyarakat dengan karakter yang berbeda-beda. Pasti ada ujiannya di situ. Bagaimana kemampuan kita setidaknya memimpin diri kita sendiri, baru kemudian memimpin teman-teman kita, dan kemudian bisa memimpin masyarakat. Pasti ada tantangan-tantangan, tapi saya harap bahwa harus dihadapi dan harus direspon dengan berbagai pengetahuan ilmu yang sudah saudara-saudara yang dapatkan. Pada kesempatan yang baik ini saya hanya ingin menyampaikan 3 hal penting. Yang pertama, saya ingin mengutip pendapat salah seorang ahli yang namanya Moskanda. Moskanda, seorang ahli manajemen, mengemukakan bahwa generasi atau orang yang bisa hidup di abad modern ini adalah orang yang punya keunggulan 3C. C yang pertama itu konsep. Saya yakin kita semua yang sudah mengenyam pendidikan di tingkat perguruan tinggi pasti sudah punya konsep. Kita sudah tahu konsep-konsep dasar yang kita pelajari sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Ya. Kita pasti tahu apa yang sudah kita pelajari di kampus ini. Itu konsep. Ya. Jika kita bicara tentang kursi, kita tahu itu konsep kursi itu kayak apa. Ketika kita bicara tentang pemerintah, kita tahu pemerintah itu apa. Ya. Ketika kita bicara tentang Islam misalnya, kita tahu apa itu Islam. Dengan situasi yang kita temukan di lapangan. Kata orang pintar atau orang ahli, maka kita harus bertindak yang namanya out of the box. Harus berani keluar dari kotak Pandora itu. Ya. Tadi Pak Rektor sampaikan tema penting, satu kata yang saya ingin garis bawahi dari tema KKN ini, transformasi. Transformasi itu harus ada lompatan. Ya. Jadi ini bukan reformasi. Kalau reformasi itu evolusi, dia berjalan tahapan-tahapan pelan-pelan. Ya. Tapi kalau disebut transformasi, itu harus ada lompatan. Jadi tidak bisa berpikir biasa-biasa saja. Harus berpikir luar biasa. Ya. Jadi sampai ke tempat tugas masing-masing, masing-masing keluarkan potensi dirinya. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak mampu. Ya. Kalau hari ini ada yang punya nilai tinggi, ada yang punya nilai rendah,
itu karena yang rendah tidak pandai belajar saja, bukan yang tinggi yang hebat, bukan. Karena kita diciptakan ini dalam kondisi yang paling sempurna. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan manusia dalam ketidakmampuan. Ya, tidak mungkin. Karena Sang Pencipta yang Maha Tahu, ya, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Sang Pencipta yang Maha Pintar, yang Maha segalanya itu tidak mungkin menciptakan sesuatu dalam ketidakmampuan. Jadi kalau hari ini nanti sampai ke kampung sana, ada di antara saudara-saudara yang merasa gagal, tidak mampu mengemban amanah ini, maka itu salahnya di kita masing-masing. Isi gender dan kepemimpinan. KKMT ini keempat dan diikuti oleh mahasiswa yang sekarang ini duduk di semester 6. Beberapa program yang akan mereka selesaikan, yang pertama adalah pembimbingan skripsi, diharapkan selesai dalam tempo 4 bulan. Pembelajaran di lokasi KKMT, pengabdian masyarakat, penelitian, dan kursus kepemimpinan masyarakat akan dilakukan selama 4 bulan. Harapan kami adalah bahwa insya Allah mereka akan selesai studinya pada waktu kurang dari 4 tahun. Bapak Gubernur yang kami hormati, jumlah mahasiswa KKMT tahun 2023 adalah 206 orang yang akan disebar pada 25 posko, terdiri dari 11 posko di Kabupaten Sorong, 7 posko di Kota Sorong, 6 posko di Kabupaten Kota Empat, 1 posko di Kabupaten Serang bagian timur. Dengan demikian, KKMT tahun ini adalah internal provinsi dan antar provinsi.